Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita semua. Kita berharap mudah-mudahan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita bisa membawa keberkahan bagi diri kita. Kita bisa mensyukurinya, dan insya Allah dengan sikap syukur kita, Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh pada diri kita, sehingga kita akan bisa merasakan betapa manfaat dari kenikmatan Allah itu akan mengalir tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga bisa untuk orang lain, fid dunya wal akhirah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini untuk memulai kuliah subuh di bulan Ramadan, saya ingin memaparkan sebuah materi yang saya beri judul dengan judul yang mungkin berbeda dengan judul-judul yang disampaikan oleh para ustadz, para mubalik yang menyampaikan materi kajian pada waktu subuh. Saya beri judul dengan judul yang berbeda. Mudik lahir batin, mungkinkah? Jadi sekali saya coba untuk saya sampaikan materi ini bukan untuk apa-apa, untuk sekedar mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Mungkinkah kita melakukan mudik lahir batin? Dan kita tidak usah mempersoalkan pengertian mudik itu apa. Itu menghabiskan waktu. Banyak ragam pertanyaan berkaitan dengan mudik. Apa yang kita rindukan dalam ritual mudik? Termasuk mudik saat lebaran nanti, yang dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang mungkin tidak akan pernah terjadi seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Suasana kampung halaman kita mungkin berbeda, suasana kehidupan kita mungkin sedikit berbeda, tempat kita lahir atau orang tua kita lahir mungkin sedikit berbeda. Tempat kita tumbuh dan menghabiskan waktu di masa kecil mungkin akan sedikit berbeda. Atau ada sesuatu yang mungkin lebih penting dari sekedar apa yang kita rindukan itu. Nah, kalau kita mau menjawab, ya jawabannya saya serahkan kepada para jamaah sekalian. Hanya Anda yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi pada diri Anda sekarang ini, termasuk perasaan rindu yang mungkin ada di dalam diri Anda yang menghadirkan keinginan untuk mudik, atau yang disebut juga dengan pulang kampung. Sekali lagi, kita tidak usah mempersoalkan itu pengertian mudik dan pulang kampung itu apa. Itu menghabiskan waktu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa menyaksikan betapa orang itu rela berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari di perjalanan, bahkan secara ajaib ikhlas menerima kemacetan berkilo-kilometer untuk menuju kampung halaman. Pertanyaannya kenapa? Ya, jawab ringkasnya, karena kampung halaman adalah titik berangkat kita, tempat kita berharap pulang dan menemukan lagi suasana yang lebih natural. Jadi dalam titik ini orang bisa mudik untuk menemukan relevansinya dengan suasana lebaran atau yang kita kenal dengan Idul Fitri, yaitu pada saat orang kembali
kepada sesuatu yang dirindukan. Telah menempa diri selama sebulan pada bulan Ramadan, yang bagi setiap orang, terutama orang Islam, tentu ada harapan bagi mereka. Nah, kenapa pagi ini saya bicara tentang mudik padahal Lebaran masih lama, masih beberapa saat yang mungkin saja kita tidak akan pernah bisa membayangkan nanti pada saatnya seperti apa. Nah, materi ini saya bahas karena sekarang ini kerinduan kita untuk berada di kampung halaman mungkin akan terkendala sehubungan dengan situasi yang kurang memungkinkan karena ada wabah COVID-19 yang membuat orang tidak hanya cemas, tidak hanya gelisah, tapi bahkan mungkin lebih dari itu. Orang bisa jadi ada perasaan tidak nyaman, bahkan takut. Ya, baik, itu tidak menjadi sesuatu yang akan saya bicarakan. Tapi bagi saya, mari apa yang terjadi pada hari ini kita ambil hikmahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan bagi setiap orang Islam tentulah memiliki sesuatu yang istimewa. Ada harapan bagi orang-orang Islam untuk bisa melampaui ujian kehidupan, mendapatkan maghfirah dan kembali ke titik nol, kembali ke jati diri sebagai seorang muslim yang suci. Yang meminjam istilah Kunto Wijoyo, seorang intelektual yang menjadi idola saya, seorang penulis, seorang budayawan, seorang sejarawan yang buku-bukunya sering saya baca, dan Allah yarham Pak Kunto Wijoyo itu adalah orang yang sangat akrab dengan saya waktu saya masih menjadi mahasiswa, dan bahkan ketika saya sudah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya juga beberapa kali bertemu. Saya pernah bertemu di forum-forum ilmiah, di forum-forum dialog, di forum-forum yang santai, dan bahkan saya pernah berkunjung ke rumahnya, dan alhamdulillah dengan keluarganya saya juga akrab. Saya pernah mendapatkan tulisan pendeknya yang mengungkap persoalan Idul Fitri itu secara batiniah. Kalau sebuah tulisan pendeknya secara batiniah, Idul Fitri dengan budaya mudiknya bisa dikatakan oleh beliau sebagai momentum bagi diri setiap orang untuk kembali ke kampung halaman kemanusiaan. Jadi ada kata-kata momentum diri setiap manusia untuk kembali ke kampung halaman kemanusiaan. Nah, ini ungkapan yang sangat dalam yang harus dimaknai lebih tajam, lebih cerdas untuk kita pahami apa maksudnya. Nah, saya memahami dari tulisan beliau itu bahwa setiap orang saat ini mungkin sudah berancang-ancang untuk mudik kampung halaman, mudik ke kampung di mana dia dilahirkan, dibesarkan. Semua persiapan dan bekal itu sudah matang. Bahkan ada orang yang sudah membeli tiket mudik yang sudah dia dapatkan dengan cara apapun. Mereka bahkan sangat senang ketika mendengar kabar bahwa jalur mudik masih mungkin akan mereka lewati. Nah, apapun caranya mereka akan menggambarkan sedemikian rupa. Nah, meskipun nanti pada saatnya kita akan terhalang untuk mudik, kita coba untuk kita bicarakan untuk bisa melihat persoalan ini secara lebih enak, lebih nyaman. Nah, saya yang seringkali mencoba untuk melihat mudik yang secara kultural itu terjadi pada masyarakat di seputar kita, itu bisa kita maknai sebagai sesuatu tindakan yang tidak harus hanya kita maknai secara fisik. Saya lebih ingin memaknai mudik itu dalam pengertian yang bersifat rohani. Nah, apa mudik rohani itu? Mari kita bicarakan. Nah, para ulama menyatakan bahwa mudik rohani yaitu kembali ke fitrah kita, yang tidak bisa kita nilai hanya sekadar dari jumlah rakaat sholat yang kita lakukan setiap hari misalnya, atau proses ritual yang setiap hari kita kerjakan. Di luar apa yang selama ini kita alami secara fisik,
kita memerlukan parameter kesalehan-kesalehan yang lain, termasuk di dalamnya kesalehan sosial diri kita. Kita bisa melihat kesalehan kita sebelum mudik ke kampung halaman sebagai sarana pengukur kesalahan kita. Bagaimana cara kita mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, atau mengendarai apapun yang kita kendarai di saat kita berpapasan dengan kendaraan-kendaraan yang lain, atau saat kita berebut lajur ketika jalan menyempit, bahkan juga ketika diri kita berada di kendaraan umum. Nah, pertanyaannya, sudah mampukah kita berbagi tempat duduk, berbagi minuman, berbagi makanan, berbagi kesempatan, atau saat berbagi ruang yang nyaman selama perjalanan itu sudahkah kita lakukan dengan baik? Nah, karena menyaksikan pengalaman saya pada beberapa tahun yang silam, justru di jalan raya kita melihat perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan suasana mudik batiniah dari pemudik lahiriah itu. Misalnya, ada aksi saling serobot jalur, tindakan mudi yang saya sampaikan dalam beberapa kali agak ugal-ugalan, ada yang saling memaki, bahkan di siang hari di saat kita sedang berpuasa dan sebenarnya masih mengharapkan maghfirah atau ampunan dari Allah serta rahmatnya, kita menyaksikan betapa orang itu melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, ditambah lagi mulusnya infrastruktur lalu lintas tidak jarang berbanding terbalik dengan keserakaan perilaku pemudik-pemudik yang secara fisik mudik, tetapi secara batinnya belum bisa dikatakan mudik. Nah, untuk memahami pengertian mudik rohani, kita bisa menyimak misalnya firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kurang lebih artinya adalah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini mendapatkan penjelasan yang beragam dari para ahli tafsir, dan saya pernah membaca dan menjelaskan kepada para jamaah di forum pengajian melalui tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka. Nah, tetapi ada satu puisi dari M. Ainun Najib yang pernah saya baca yang menurut saya bisa menjelaskan tentang makna ayat ini. Puisi itu berjudul Rumah Kita. Saya pernah membaca di hadapan para mahasiswa untuk menggambarkan betapa kita ini adalah seseorang yang perlu mudik secara rohani. Di dalam puisi itu M. Ainun Najib bertutur begini. Jadi puisi yang berjudul Rumah Kita yang ditulis oleh M. Ainun Najib itu dinyatakan begini. Kita bukan penduduk bumi. Kita adalah penduduk surga. Kita tidak berasal dari bumi. Kita berasal dari surga. Jadi beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang sederhana tapi penuh makna. Kita bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk surga. Kita tidak berasal dari bumi, tapi kita berasal dari surga. Lalu di dalam baris berikutnya dikatakan, maka carilah bekal untuk kembali ke rumah, kembali ke kampung halaman. Dunia bukan rumah kita, maka jangan cari kesenangan dunia. Di dalam bait ini Muhammad mengatakan, jangan pernah mencari kesenangan dunia, karena dunia itu bukan rumah kita. Carilah bekal untuk kembali ke rumah kita. Kemana? Ke kampung halaman di mana kita dilahirkan. Di surga, tempat Adam dan Hawa bersemayam sebelum keduanya turun, atau lebih tepatnya diminta turun ke dunia. Selanjutnya beliau mengatakan begini, kita hanya pejalan kaki dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Bukankah mereka yang sedang dalam perjalanan pulang selalu mengingat rumahnya, dan mereka mencari buah tangan untuk kekasih hatinya yang menunggu di rumah? Lantas, apa yang kita bawa untuk penghuni rumah kita, Rabb yang mulia?
Dia hanya meminta amal soleh dan keimanan, serta rasa rindu padanya yang menanti di rumah. Begitu beratkah memenuhi harapannya? Selanjutnya beliau mengatakan, kita tidak berasal dari bumi, kita adalah penduduk surga, rumah kita jauh lebih indah di sana. Kenikmatannya tiada terlukiskan, dihuni oleh orang-orang yang mencintai kita. Ada istri saleha serta tetangga dan kerabat yang menyejukkan hati. Mereka rindu kehadiran kita. Setiap saat menanti kedatangan kita. Mereka menanti kabar baik dari malaikat Israel. Kapan keluarga mereka akan pulang? Ikutilah peta Al-Quran yang Allah titipkan sebagai pedoman perjalanan. Jangan sampai salah arah dan berbelok ke rumahnya iblis laknatullah, yaitu neraka. Jadi MH mengingatkan, jangan pernah kita berjalan ke rumah yang bukan rumah kita. Rumah siapa? Rumah iblis laknatullah. Apa rumah iblis laknatullah? Neraka. Jangan pernah kita berjalan di tempat yang salah, dengan cara yang salah, di jalur yang salah, sehingga apa yang kita lalui itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita ke neraka. Kita seharusnya berjalan dengan peta Al-Quran yang Allah titipkan sebagai pedoman perjalanan agar kita berjalan di jalan yang lurus. Maka doa kita di dalam sholat selalu kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya MH berkata, kita bukan penduduk bumi, kita penduduk surga. Bumi hanyalah perjalanan. Kembalilah ke rumah. Jadi saya sampaikan dalam bahasa saya, kita akan bisa mudik ke rumah kita dengan satu cara. Berupaya untuk menjadi nafsun mutmainnah. Seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr mulai ayat 27 sampai ayat 30. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, siapakah nafsun mutmainnah itu? Nah, disinilah saya ingin menceritakan bagaimana hasil bacaan saya dalam beberapa kali saya membaca buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang judulnya adalah Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka dalam magnum opusnya Tafsir Al-Azhar menjelaskan tentang siapa yang disebut nafsun mutmainnah yang terdapat di dalam surah Al-Fajr mulai ayat 27 sampai ayat 30 itu. Al-Quran sendiri, kata Buya Hamka, menyebutkan tingkatan yang ditempuh oleh nafs atau diri manusia. Beliau mengatakan pertama ada sebutan an-nafsul ammarah, diri atau nafs diri manusia yang selalu mendorong untuk berbuat sesuatu di luar pertimbangan akal yang tenang. Maka dengan dorongan-dorongan akal yang tidak tenang itu, seringkali manusia terjerumus ke dalam lembah kesesatan karena nafsun ammarah itu memang mendorong orang ke lembah yang nista. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika langkah seseorang manusia telah terdorong, tibalah penyesalan atas tindakan cerobohnya. Itulah yang dinamai nafsun lawwamah. Jadi ada nafsun ammarah, ada nafsun lawwamah. Nah, seperti apa Buya Hamka menjelaskan? Nafsun lawwamah itu dalam bahasa kita sehari-hari bisa kita namai dengan tekanan batin atau perasaan berdosa. Nafsun lawwamah ini dijadikan sumpah kedua oleh Allah sesudah sumpah pertama tentang ihwal hari kiamat, sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Qiyamah ayat 7.
la uqsimu yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Maksudnya, bila ia berbuat kebaikan, ia juga menyesal karena ia tidak berbuat lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas. Apalagi ketika ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, demikian pentingnya sapi, saya ingin menjelaskan begini. Kenapa kata-kata nafsun lawwamah itu sampai dijadikan sumpah? Sedemikian pentingnya sampai dijadikan sumpah. Karena bila kita telah sampai kepada nafsun lawwamah, artinya kita telah tiba di persimpangan jalan yang akan menjadikan orang itu bisa terjerumus kepada keburukan, akan menjadi orang yang mencoba untuk menelaah kembali. Jadi kita telah tiba di persimpangan jalan yang dicatatkan oleh Hamka, akan menjadi orang yang jelek atau akan menjadi orang yang baik. Ini yang namanya persimpangan, ya. Persimpangan jalan. Nah, pengalaman mengajar diri, ya, bisa kita jadikan sebagai alas berpikir. Bisa menjadi diri kita yang selalu merenung. Kita bisa belajar dari pengalaman, atau bisa belajar dari apa yang selama ini kita rasakan. Sesal itu akan tumbuh dari setiap pengalaman yang kita alami sendiri. Dari situlah kemudian muncul sikap yang dinamai penyesalan karena kita sudah terlanjur melakukan sesuatu yang membuat kita menyesal. Dalam bahasa yang sederhana begini, kita ini sering melakukan tindakan yang pada saat kita renungkan, kita mengatakan, kenapa saya harus begitu? Kenapa saya melakukan perbuatan seperti itu? Kenapa saya tidak melakukan hal seperti ini? Keterlanjuran seperti ini membuat kita resah dan gelisah. Nah, karena pengalaman dari dua tingkat nafs itu, kita dapat naik menjadi nafs yang lebih berkualitas. Di saat kita berada pada nafsun ammarah, kita mencintai keburukan. Pada saat kita berada pada nafsun lawwamah, kita berada dalam posisi antara, kemudian merenung untuk ingin menjadi lebih baik. Disitulah kemudian ada kemauan atau keinginan untuk masuk kepada pribadi yang lebih baik, yang disebut nafsun mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mencapai ketenangan dan ketenteraman. Ini adalah sesuatu yang sifatnya nurani, natural bagi setiap manusia. Jiwa yang telah digembleng oleh pengalaman dan penderitaan itu akan bisa menjadi sesuatu yang baik ketika kita mampu merenung, berkontemplasi. Jiwa yang telah melalui berbagai jalan berliku sehingga tidak mengeluh lagi ketika mendaki, karena di balik pendakian itu pasti ada penurunan. Ada kalanya orang itu melakukan tindakan pendakian yang disebut dengan taroki. Lalu pada saatnya orang itu melakukan penurunan, turun dari proses pendakian yang namanya tanazul. Jadi di dalam kajian tafsir dikatakan, jiwa yang telah melalui berbagai jalan berliku sehingga tidak mengeluh lagi ketika mendaki, karena di balik pendakian pasti ada penurunan. Dan tidak gembira melonjak lagi ketika menurun, karena sudah tahu pasti bahwa di balik penurunan akan bertemu lagi pendakian. Itulah jiwa yang telah mencapai puncak keimanan, karena telah matang oleh berbagai macam ujian dan cobaan. Jadi orang itu pernah berhasil, pernah gagal. Ketika orang itu gagal, dia punya pengalaman diri yang membuat orang tidak lagi kaget ketika gagal. Ketika orang pernah berhasil dan kemudian menikmati keberhasilan, tetapi masih sadar bahwa keberhasilan itu adalah buah dari sebuah perjuangan, ketika dia gagal atau berhasil lagi, nggak ada masalah. Karena dia siap untuk berhasil dan untuk gagal. Karena apa? Hidup ini selalu akan berjumpa dengan up and down, naik turun. Jadi pernah kita itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, pernah juga kita mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, akan membuat kita sedih. Kita pernah dipuji orang, tetapi kita juga pernah dihina orang. Kita pernah dihormati orang, kita pernah juga dihina orang. Kita pernah diapresiasi oleh orang, kita juga pernah sama sekali tidak diapresiasi atau dihargai oleh orang. Kita pernah dicintai orang,
kita juga pernah dibenci orang. Kita pernah diterima, kita juga pernah ditolak. Jadi kita pernah kecewa ketika kita tidak melakukan atau tidak bisa melakukan, tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi pernah kita puas karena kita mendapatkan sesuatu yang betul-betul kita harapkan. Dan itulah kehidupan. Jadi jangan pernah kita itu kaget ketika kita menemui sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan jangan perlu kaget ketika kita menemui sesuatu yang menyenangkan. Termasuk saat ini ketika ada musibah yang namanya wabah COVID-19, biasa saja. Itu bagian dari proses kehidupan yang biasa. Tersenyumlah, meskipun banyak orang yang cemberut. Jadi alhamdulillah saya bisa mengimami sholat subuh di masjid dekat rumah saya. Saya masih tersenyum, saya bisa menyapa mereka meskipun tanpa bersalaman karena ada ya kekhawatiran dari orang ketika bersalaman. Ya ini yang menambahkan kehati-hatian. Ya tidak apa-apa. Saya menjadi imam, setelah itu saya pulang, saya merasa hidup itu indah. Karena apa? Semua saya jalani dengan secara natural. Biarlah semua itu berlalu. Saya kan tidak mampu untuk mencegah virus corona. Saya juga tidak pernah melihat. Virus corona itu bisa satu saat menyelinap dimanapun dan kapanpun pada siapapun. Meskipun kita sudah berada di rumah sekalipun, itu tidak dijamin 100%. Virus corona itu tidak akan datang dan menyelinap. Begitu juga orang yang ada di jalanan belum tentu juga akan kena virus corona. Karena apa? Kita tidak pernah tahu di mana dan dengan cara apa virus corona itu masuk ke tubuh kita dan di tubuh orang lain. Yang penting kita berikhtiar, berhati-hati untuk tidak masuk ke wilayah yang memungkinkan kita itu mendapatkan dampak negatif dari virus yang disebut virus corona itu. Nah, tapi ketika kita berhati-hati, jangan kemudian kita cemas. Karena antara waspada dan panik itu dua hal yang berbeda. Kewaspadaan kita itu adalah sikap hati-hati kita, sehingga kita tetap tenang. Dan panik itu adalah perasaan cemas yang membuat kita tidak nyaman. Jadilah orang yang tetap tenang, menghadapi sejumlah ujian, dan berserah dirilah kepada Allah setelah kita bertawakal. Dengan doa-doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jiwa, ya saya katakan jiwa inilah yang mempunyai dua sayap. Sayap pertama adalah syukur ketika mendapatkan kenikmatan apapun, bukan dengan menepuk dada. Dan yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah, bukan dengan mengeluh. Yang keduanya selalu saya sampaikan, berada dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya membaca Al-Quran pada surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16. Disitulah saya mendapatkan sebuah inspirasi yang luar biasa. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahadan. Apabila manusia, ini kalau dalam bahasa saya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan olehnya dan diberi kesenangan oleh Allah, maka dia akan mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Sebaliknya, bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, memberi batas rezekinya yang tentu saja itu tidak diinginkan olehnya, maka dia akan berkata dengan perkataan, Tuhanku telah menghinakanku. Maksudnya ialah Allah menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan, seperti yang tersebut pada surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 ini. Kan kalau kita mau berpikir sesungguhnya yang namanya kekayaan dan kemiskinan itu adalah bentuk ujian dari Allah untuk hambanya. Jadi ada istilah yang dulu pernah diajarkan oleh guru saya, Pak Nur Khalis Majid, ketika beliau memberi kuliah pada sebuah kelas yang saya ikuti. Dia mengatakan ujian itu ada dua. Yang pertama balaun hasanun, yang kedua balaun sayyi'un. Ujian yang kita persepsi sebagai sesuatu yang baik itu namanya balaun
hasan. Ujian yang kita persepsi sebagai sesuatu yang buruk namanya balaun sayyi'un. Kedua-duanya itu butuh ujian yang biasa saja. Ketika kaya jangan sombong, ketika miskin jangan rendah diri. Karena apa? Dua hal itu biasa saja terjadi pada semua orang. Ketika kita gagal, jangan kita bersedih. Tapi ketika kita berhasil, jangan membanggakan diri, jangan sombong, jangan jumawa. Jangan terlalu gembira. Euforia yang terjadi pada orang itu justru akan menjadi bumerang. Jadi jangan pernah kita itu melakukan tindakan yang berlebihan. Ketika berhasil, bersyukurlah. Ketika gagal, bersabarlah. Nah, jiwa inilah yang tenang menerima segala kabar gembira, basyiran. Kabar gembira itu sesuatu yang menyenangkan. Atau kabar yang menakutkan, itu tetap membuat dia tenang. Karena apa? Dua-duanya itu adalah bagian dari sunnatullah. Nah, jiwa inilah yang diseru oleh Allah di dalam ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah mendapatkan ketentraman. Nafsul mutmainnah itu jiwa yang sudah mendapatkan ketentraman, yang telah menyerah penuh dan penuh sikap dengan penuh sikap tawakal, dia berserah diri hanya kepada Allah Tuhannya. Jiwa yang telah memiliki ketenangan karena telah mencapai keyakinan terhadap perjumpaan dengan Tuhannya. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab-kitab tasawuf ya, misalnya Ibnu Athaillah Sakandari itu memberikan tafsir yang luar biasa. Ya. Kitab Al-Hikam itu bisa kita baca nanti. Nah, saya membaca dalam sebuah kitab tafsir, ada seorang mufassir yang menafsirkan ayat ini, nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang telah mencapai ma'rifah, sehingga tidak sabar lagi bercerai dengan Tuhannya, walaupun hanya sekejap. Tuhan, Allah, itu senantiasa ada dalam zikirnya, dalam ingatannya. Sebagaimana yang tersebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, menyatakan di dalam ayat itu, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap manusia ada kitab yang tertentu. Nah, kata para ahli tafsir, kata mufassir, tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad SAW dari pihak musuh-musuh beliau. Karena itu merendahkan martabat kenabian. Yang kedua, untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang rasul itu dapat menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya kalau diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. Bagi tiap-tiap rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya. Jadi seperti Rasulullah SAW itu diberi mukjizat, dan mukjizat itu bukan untuk dipertontonkan, tapi ditujukan oleh Allah untuk melemahkan orang-orang yang menentang kerasulan beliau. Nah, disinilah saya bisa belajar. Kalau kita punya kelebihan, gak usah mempertontonkan kelebihan kita pada orang lain, mempertunjukkan, karena itu bisa membuat kita sombong. Bersyukurlah terhadap Allah yang telah memberikan sejumlah kelebihan pada kita, dan kita gunakan kelebihan-kelebihan kita itu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sebaliknya, ketika kita punya kekurangan, jangan rendah diri. Jadilah orang yang sabar untuk menerima kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh Allah pada diri kita, karena pasti ada hikmah di balik pemberian Allah itu kepada diri kita. Nah, saya juga pernah membaca sebuah pernyataan dari Hasan Al-Basri tentang nafsun mutmainnah ini. Dia mengatakan, apabila Allah telah berkehendak untuk mengambil nyawa hambanya yang beriman, tentramlah jiwanya karena ridho terhadap Allah. Dan tentram pula Allah karena Allah ridho kepadanya. Jadi orang itu selalu akan ridho terhadap takdir Allah, dan Allah pun ridho karena hambanya telah rela untuk menerima takdirnya.
Jadi kalau kita itu diberi kenikmatan, jadilah yang ridho terhadap kenikmatan yang telah diberikan Allah, sehingga Allah ridho. Tapi ketika kita diberi ujian-ujian kehidupan yang membuat kita itu susah, sedih, jangan bersedih dengan apa yang diujikan Allah itu. Kembalikan semua kepada Allah dengan ridho, sehingga Allah ridho terhadap diri kita karena sikap sabar kita itu. Nah, satu saat sahabat Rasulullah yang bernama Amr bin As, di dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila seorang hamba yang beriman akan meninggal, diutus Tuhan kepadanya 2 orang malaikat. Allah mengutus 2 malaikat dan dikirim beserta keduanya sebuah bingkisan dari dalam surga. Lalu kedua malaikat itu menyampaikan kata-katanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Keluarlah wahai jiwa yang telah mencapai ketenteramannya dengan ridho, dengan ridho dan mendapatkan ridho dari Allah. Keluarlah kepada ruh dan raihan, Tuhan senang kepadamu, Tuhan tidak marah kepadamu. Maka keluarlah roh itu lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, disinilah kemudian kita bisa memahami kata-kata di dalam kalimat irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho atau puas dan diridhoi. Pada surat Al-Fajr ayat 28. Maknanya kata para ulama, setelah bersusah payah dirimu dalam perjuangan hidup di dunia yang fana, sekarang pulanglah engkau kembali kepada Tuhanmu dalam perasaan sangat lega karena ridho, dan Tuhanmu pun ridho terhadapmu karena telah menyaksikan sendiri kepatuhanmu kepadanya dengan penuh sikap syukurmu dan tidak pernah mengeluh karena sikap sabarmu. Dan kemudian di surat Al-Fajr ayat 29 dikatakan fadkhuli fi ibadi. Nah, fadkhuli fi ibadi, nah, lalu dilanjutkan nanti di dalam ayat 30 wadkhuli jannati. Jadi kata-kata fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati itu ditunjukkan oleh para ahli tafsir dengan pernyataan begini. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Di sana telah menunggu hamba-hambaku yang lain yang sama tara perjuangan hidup mereka dengan dirimu bersama-sama di tempat yang tinggi dan mulia, bersama para nabi, bersama para rasul, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang menjadi syahid, bersama mereka orang-orang yang memang layak untuk menempati surga yang telah kusediakan untuk mereka. Sehingga dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana firman Allah yang bisa kita baca di dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ya. Nah, disinilah kemudian orang-orang yang sadar akan keberadaannya di hadapan Allah selalu akan memahami arti penting kehidupan yang harus disikapi dengan sikap yang benar. Nah, selanjutnya saya juga bisa menjelaskan begini. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul." Nah, dikatakan wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kata-kata wa hasuna ulaika rafiqa itu perlu dijelaskan lebih lanjut nanti di dalam kesempatan yang lain akan saya jelaskan. Dikatakan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Apa nikmat itu? Ya, yaitu nikmat yang berupa surga yang memang dijanjikan oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi. Sedikit orang-orang yang teguh keyakinannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang diambil nikmat sebagaimana yang tersurat dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Nah, siapa orang-orang yang lain? Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ingin berteman, bertemanlah dengan para nabi, orang-orang yang disebut siddiqin, orang yang teguh pendiriannya untuk menerima kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh yang mereka itu teman-teman sejati kita yang perlu kita jadikan sebagai teman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat terakhir wadkhuli jannati itu mengakhiri dengan sebuah simpulan, dan masuklah ke dalam surgaku. Disitulah kita bisa berlepas diri untuk menerima cucuran nikmat yang tidak akan putus-putus dari Allah. Nikmat yang belum pernah kita melihatnya, belum pernah kita mendengarnya, dan lebih dari itu tidak pernah kita khayalkan. Karena apa?
jauh lebih nikmat dari apa yang pernah kita bayangkan. Nah, disinilah para jamaah yang berbahagia, kita bisa memahami apa yang namanya mudik spiritual, yang ketika kita mudik secara fisik, jadikan hati kita terlibat di dalam mudik itu, sehingga kita menjadi orang yang bisa menikmati mudik kita, karena kita sampai kepada nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang sudah pasrah kepada Allah, jiwa yang sudah menerima semua yang datang dari Allah, jiwa yang selalu ridho, dan karena ridho maka kita pun akan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi simpulan terpenting dari pembahasan kita kali ini, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, itu adalah jiwa yang kita harapkan. Inilah jiwa yang selalu bisa kita harapkan. Kita akan bisa terus mengingat Allah. Jiwa yang tenang dan tentram karena senantiasa gemar berdekatan dengan Allah. Jiwa yang tenang dan tentram dalam ketaatannya kepada Allah. Jiwa yang tenang dan tentram ketika ditimpa musibah maupun mendapatkan nikmat. Jika kita dapat musibah, apapun musibah itu, kita ridho karena kita yakin inilah takdir Allah untuk menguji kita. Jika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan pernah putus asa. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat, kita tidak pernah lupa daratan. Karena semua kenikmatan itu hanya untuk disyukuri, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah menguji dengan ujian kenikmatan untuk bisa membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam berpuasa Ramadan kita dipandu untuk menjadi orang-orang yang selalu bertindak dengan bijak. Setelah Ramadan boleh kita bertanya, apakah kita selama Ramadan sudah menjadi bagian dari orang-orang yang punya nafsun mutmainnah, sebagai manusia yang selalu akan dekat kepada Allah dan berhasil keluar setelah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah kemudian saya sampaikan pada para jamaah, mari kita persiapkan diri kita untuk mudik lahir batin dengan tidak hanya berpakaian baru yang bisa kita kenakan atau tipe kendaraan yang kita naiki itu serba baru, serba mewah. Kita mungkin tetap masih berdesak-desakan di atas kereta api atau bis dengan komunitas yang beragam, tetapi kita tetap punya semangat sebagai orang Islam yang telah berhasil berpuasa Ramadan. Mudik kita bisa lebih mulia dibandingkan mereka yang bisa naik pesawat kelas utama, bahkan juga kelas-kelas yang lebih utama, ketika kita tunjukkan perilaku yang lebih mengarah kepada keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadilah pemudik lahir batin yang sadar akan makna mudik pasca puasa Ramadan kita, meskipun mungkin kita tidak akan bisa mudik secara fisik, secara lebih sempurna karena hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam suasana kehidupan yang terjadi pada saat ini, karena masih ada wabah yang harus dihadapi dengan sikap sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada kita untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dengan ampunan Allah kita akan mendapatkan keluasan untuk bisa berbuat sesuatu yang terbaik, dan dengan rahmatnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.